Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dahulu. Satu orang untuk memimpin berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, setelah doa menurut agama dan doa. Baik, sebelum kita belajar saya absen dulu ya. Yang hadir hari ini dan tidak hadir. Abdi Pak. Apriansen Pak. Agung. Nggak ada ya? Apa ya? Agus Ramadika Pak. Ahmad Naufal. Sudah, oke. Aldiasa Alvin. Arfan Gunawan. Baraka. Desta. Dimas. Tidak ada keterangannya apa? Ya. Faris Naga. Faisal. Randy. Nadia. Jackson. Joshua. Laurentius. Muhammad Abdul Hafid. M. Rido Sanjaya. Mikael. Muhammad Ridwan. Muhammad Haikal. Lagi. Muhammad Amir. Muhammad Rizky. Muhammad Jainul. Noparianto. Hadir ya? Apa itu? Apa? Ramadhani. Hadir juga. Restu Adi. Reja Alika. Rizky Ramadhani. Dada. Lagi aja. Rizky aja. Surya. Joel. Lagi juga. Yoga. Justinus. Sakit juga. Banyak sakit ya. Ini lagi musim jadi dijaga kesehatannya semua ya. Musim buru-buru pun banyak sakit juga, jadi kita harus menjaga kesehatan bersama ya. Baik, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang penggunaan AI ya, akan belajar tentang AI ya. Tentunya AI di sini hari-harinya mungkin ada yang sudah pernah mencoba ya, sudah pernah mencoba sesuatu dari AI itu ya, tanpa kamu sadar sih sudah pernah. Di sini pasti sudah tahu apa itu ChatGPT. Ada sudah pernah tahu? Tahu ya? Sudah pernah coba? Oke. Yang kalian lakukan biasanya untuk apa? Mencari tugas. Selain itu mencari jawaban ya. Kemudian ada yang sudah pernah menggunakan Gemini? Enggak. Nah, kalau Gemini untuk apa biasanya kamu menggunakan? Edit? Iya, edit foto. Jadi hari ini ya kita akan mengenal dulu kecerdasan artifisial. Secara tidak langsung kalian sudah tahu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu nanti peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan prinsip dasar AI. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan alat
berbasis AI untuk eksperimen sederhana. Yang selanjutnya, peserta didik mampu bekerja sama menyusun produk visual edukatif terkait AI. Yang terakhir, peserta didik mampu merefleksikan secara kritis peran, manfaat, dan resiko dari AI-nya. Yang pertama yaitu pengertian AI. Kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang membuat mesin dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Pertanyaannya adalah, menurut kalian AI dan manusia lebih cerdas mana? AI. Nah, AI. Manusia. Ada yang manusia dan kebanyakan ada yang AI. Sekarang pertanyaan selanjutnya, AI itu yang membuat siapa? Manusia. Jadi kita ulang pertanyaan pertamanya lagi. Antara AI dan manusia, mana yang lebih pintar? Manusia. Kalau tidak ada manusia, maka tidak adalah terciptanya AI. Jadi sepakat nggak kalau AI itu adalah teknologi yang akan mengalahkan manusia? Sepakat atau tidak? Ya. Kenapa alasannya? Karena manusia yang menciptakannya dan membuat. Jadi dalam artiannya bahwasanya AI itu tidak segala sesuatu yang dikerjakan oleh AI itu benar. Masih butuh bantuan dari pengguna. Siapa penggunanya? Tidak manusianya, kita sendiri. Ya, AI itu hanya membantu, memudahkan. Ya. Jadi kalau kita jangan memasrahkan sesuatu hal semuanya kepada AI. AI itu hanya mesin membantu. Ya. Kemudian ada yang namanya prinsip dasar AI. Yang pertama, belajar dari data atau machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan artificial intelligence yang membuat komputer mampu belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Ya, kalian pernah memerintahkan AI untuk menjawab soal? Pernah kan? Ya, kalian hanya perlu memasukkan perintah apa? Apakah jawaban dari pertanyaan berikut ini? Ya kan? Ya. Ketika kalian tekan enter akan muncul semua jawabannya. Seperti itu ya. Nah, itulah yang termasuk dalam prinsip dasar AI. Dia hanya belajar dari data yang kamu berikan. Data yang kamu masukkan, dia akan memproses dan mengeluarkan. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip dasar AI yang kedua yaitu pengenalan pola atau pattern recognition adalah cabang dari kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin yang berfokus pada mengenali keterangan bentuk atau pola dari data yang diberikan. Data tersebut bisa berupa teks, angka, suara, gambar, atau sinyal. Pernahkah kita merubah gambar di AI? Pertanyaan, pernah nggak? Pernah. Paling sering kita melakukan apa dalam pengubahan gambar? Apa? Merubah apa? Merubah apa biasanya? Foto ya? Ya. Foto yang kita miliki ya? Ya. Ya. Apa perintah yang kita masukkan? Tolong buatkan gambar ini menyerupai Lego. Ya. Itulah bentuk di dalam jika tidak sadar kita sudah memasukkan beberapa bentuk polanya, ya kan? Gambar kita mau kita rubah bentuknya menjadi Lego. Polanya nanti dia akan otomatis merubah itu dalam bentuk pola yang kalian masukkan, perintah yang kalian masukkan, ya. Yang ketiga,
Nanti ada namanya pengambilan keputusan otomatis adalah sistem ini bekerja dengan cara mengumpulkan data, menganalisis pola lalu menentukan tindakan atau pilihan terbaik berdasarkan aturan atau model yang sudah diprogramkan. Ya, itu cara dasar AI. Sekarang penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asisten virtual Google. Pernah nggak kalian pakai ini? Nah, di HP kalian ada ya? Google Assistant ya. Kalian tinggal pencet recordnya, kalian tinggal mengucapkan, otomatis Google-nya akan bekerja. Kan begitu ya? Iya. Itu salah satu dari AI. Ya. Apakah AI-nya ada baru-baru sekarang? Sudah sejak lama. Contohnya apa? Google. Apa lagi? Dan Google. Pernah nggak nih? Kalian pernah nggak mengalami membuka laptop atau komputer, di dalamnya ada game. Ada game catur, ada game kartu. Ada kan? Game catur. Kalau kalian pernah memainkan game itu, kalian akan berlawanan dengan komputer. Kira-kira dia bisa kamu kalahkan atau tidak? Bisa. Kadang-kadang. Karena di dalam game itu ada yang easy, ada yang medium, ada yang hard. Hard kan? Ada yang mudah, setengah mudah, ada yang susah. Untuk bentuk-bentuk yang dari easy, yang kemudian setengah susah sampai dengan susah sekali, itu kan sudah diprogram kan? Sudah diprogram. Jadi dia tidak digerakkan oleh manusia, dia sudah diprogram oleh AI duluan sebenarnya dari zaman dulu. Cuma zaman sekarang sudah lebih canggih, ya. Kalian bisa menggunakan yang namanya ChatGPT, Gemini, itu bisa merubah wajah kita atau wajah orang itu menjadi wajah kita. Terus kita bisa melakukan penelitian gambar juga. Yang tadinya kita harus ke gunung, kita tidak perlu ke gunung. Jadi yang tadinya kita mau menikah, pre-wedding hanya menggunakan Gemini, kita bisa langsung membuat foto pre-wedding. Ya, apakah hasilnya nanti mirip? Ya nanti kita lihat dari prompt, dari pola yang kalian berikan nanti. Semakin pola atau prompt yang kalian masukkan semakin spesifik, semakin jelas, maka foto kalian akan terlihat sangat nyata. Tapi kalau dia hanya standar saja, ya Gemini atau AI pun akan mengerjakan berdasarkan apa yang kalian masukkan. Jadi kemiripan pun itu tingkat kualitasnya berdasarkan formatnya. Nah, selanjutnya, pernah nonton YouTube, Netflix. Nah, ini salah satu adalah pembaca data atau yang sering disebut dengan bagaimana kita sehari-hari pola data yang kita kerjakan sehari-hari. Misalkan kalian paling sering menonton misalkan kuliner, ya. Jadi di rekomendasi tontonan kalian yang akan muncul apa? Tentang kuliner. Kalau kalian seringkali menonton tentang otomotif, maka yang akan muncul di rekomendasi apa? Otomotif. Dia akan membaca itu keseharian kita, aktivitas kita hari-hari yang biasa kita lakukan. Dia akan membaca itu, pola itu akan dibaca terus. Maka dia akan merekomendasikan itu untuk kalian. Ya. Kemudian pernah lihat ya ini pengenalan wajah di HP? Pernah menggunakan? Pernah ya? Biasanya ketika kita menggunakan akun, ya kan? Kalau di akun perbankan misalkan itu ada yang namanya sidik jari, ya kan? Sidik jari pengenalan wajah. iPhone atau ada punya iPhone? iPhone lebih canggih lagi ya. iPhone itu sudah untuk menggunakan keamanan itu menggunakan face atau wajah, ya kan? Dengan wajah sidik jari dan sebagainya. Kalau HP kalian kan pasti ada menggunakan sidik jari dan pola kan? Ya, itu merupakan salah satu tingkat keamanan. Dan itu pun yang melakukan yang memprogram adalah AI. Jadi
data kita, data yang kita miliki, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, wajah kita yang difoto, itu semua terekam di dalam dunia internet. Dan AI sudah tahu semua foto kita di situ. Mau foto kita yang begini, mau foto yang kita begitu dan sebagainya, yang sudah pernah kita masukkan ke dalam akun kita, maka semua akan terekam di sana. Sampai kapanpun akan terekam di sana. Apa yang terjadi kalau ini salah gunakan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau ini salah gunakan? Hah? Pernah nggak kalian melihat atau ada penipuan yang menggunakan video Pak Iwo? Pernah kan? Pernah nggak kalian melihat tampilan WhatsApp video call menggunakan Pak Iwo? Ada kali TikTok banyak kan? Pernah kalian? Apakah kalian pernah melihat apa gerak mulut dengan apa yang diucapkan? Kan? Ada sedikit perbedaan kan? Apa yang dia ucapkan dengan gerak bibir ada berbeda. Itu siapa yang melakukan ini? AI oleh perintah siapa? Perintah manusia. Itu yang terjadi kalau kita tidak memanfaatkan AI ini sesuai dengan kebutuhannya terjadi gitu. Nanti orang-orang yang tidak tahu tentang AI ini, seperti ibu-ibu kalian misalkan, ya kan? Tentang baru nelfon, nanti itu Pak tarik nih. Ya akhirnya tertipu, padahal itu bukanlah sesungguhnya. Ya. Sekarang kita membuat video saja pakai muka orang dengan kata-kata yang mau kita ceritakan bisa, hanya dengan menggunakan AI. Dan juga sebenarnya manfaatnya banyak sih kalau kalian mau pelajari AI ya. AI itu salah satu tempat kalian untuk bisa melakukan kegiatan seperti berjualan, ya kan? Berjualan kalian membuat video promosi atau mengedit foto kalian atau gambar kalian, itu semua bisa lebih AI. Ya. Kemudian yang terakhir, pernah lihat ada mobil seperti ini? Pernah lihat di TikTok yang mobil bisa berjalan sendiri tanpa disetir? Autopilot namanya ya? Ya, autopilot. Tanpa pengemudi, dia bisa berjalan dengan sendirinya. Kemana arahnya dia tidak tahu. Ke kiri kanan ada mobil dia pun tahu. Untuk sementara yang paling canggih ada di mana? Di negara mana? Di negara Cina, ya kan? Canggih Cina itu. Di Cina kemarin terakhir ada yang mengabarkan drone bisa dinaiki, ya kan? Ada drone bisa dinaiki oleh manusia. Betapa hebatnya ya teknologi. AI itu buatan AI juga, tapi orangnya lah yang menciptakan produknya. AI itu hanya diperintahkan saja untuk mengatur sistemnya. Sama dengan mobil ini, ya. Dia hanya diberikan petunjuk peta tujuan kita, dia akan berjalan ke arah sana. Apakah kira-kira di dalam kendaraan ini akan terjadi error atau tidak? Ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan nggak terjadi error di dalam sistem ini? Ada. Pasti ada. Namanya teknologi itu pasti ada sistem error, gitu. Pasti. Makanya di dalam itu ada manusia yang tetap, ya kan? Tetap menjaga. Jadi AI itu belum seluruhnya menjadi sempurna. Karena yang menggunakan AI itu adalah bagus banget. Nah selanjutnya, sekarang kita akan mencoba aktivitas interaktif kita. Ya, kita akan mencoba yang namanya image generator AI, ya, yaitu Gemini. Nah, coba sekarang kalian sudah duduk berkelompok kan? Nah, oke, coba kalian buka di Google kalian, buka Gemini. Sekarang, silakan buka Gemini-nya. Kita akan coba Gemini, ya. Langsung saja.
Gemini. Buka Gemini. Ya, silakan juga buat Gemini-nya. Langsung, ya. Bisa? Sudah bisa buat Gemini ya? Oke ya? Sudah. Berapa? Yang sudah boleh coba. Ini ada ya? Bahan untuk mencoba. Oke, perhatikan ya. Nah, di sini kita akan latihan membuat promptnya ya untuk AI Image Generator. Di situ ada contoh prompt sederhana yang bisa digunakan. Yang pertama tentang edukasi. Promptnya yaitu coba ketikkan di situ kelompok yang ini yang edukasi ya, seorang siswa SMA itu ya. Kelompok 2 yang fantasi dia seekor naga kecil. Ketikkan di sini ini. Yang ini ya, promptnya ini seekor naga kecil itu ya. Kira-kira apakah nanti yang muncul? Kalau ini kelompok 3, coba kamu bagian teknologi, ya masukkan profil. Dan kelompok 4 bagian sehari-hari, prompt yang sehari-hari ini, warga itu. Ya coba. Dan kelompok 5 yang inspiratif, dan seorang dulu berdiri di depan. Masukkan promptnya. Ya, lanjut. Ketikkan promptnya coba. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya. Kalau yang tadi yang pertama, kelompok 1 nanti akan muncul yang nomor 1 itu gambarnya. Yang nomor 2 pasti akan muncul agak seperti itu. Apakah sama, kita lihat nanti hasilnya.
Udah ngapain lagi? Harus ditanya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Yang pertama, pendidikan. 1. Pembelajaran personal, virtual, tutor virtual, dan analisis kinerja. Kedua, kesehatan yang merasa penyakit pembangkitan pengembangan obat robot mudah. Transportasi, mobil otonom. 1. Mobil otonom. 2. Manajemen lalu lintas. 3. Manajemen lalu lintas. 3. 4. Logistik dan pengkraman. Yang keempat yaitu hiburan dan kreativitas. Pertama, rekomendasi konten. Kedua, edukatif. Ketiga, pembuatan seni dan musik. Dan keempat, game adaptif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih semua yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian masing-masing. Beri aplaus dulu untuk semua teman-teman tadi. Baik, demikian yang pembelajaran hari ini. Kita sudah melaksanakan tadi pembelajaran mulai dari bagaimana kita mengetahui tentang AI, kemudian bagaimana kita mempraktekannya, dan bagaimana cara kita berkelompok mengerjakan menggunakan AI tadi ya. Nah, baik, sebelum saya mengakhirinya, kita akan merefleksi dulu apa yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, apa sih yang kita dapatkan manfaatnya? Yang pertama yaitu adalah apa tadi? Mempermudah pekerjaan kita dan efisiensi. Ya, otomatis kita yang tadinya lambat sekali mengerjakan sesuatu hal menggunakan AI yang ada, kita sedikit mengurangi waktu itu jadi lebih cepat ya. Kemudian ada inovasi. Inovasi itu ada pemikiran baru tentang bagaimana kita menggunakan AI. Kemudian selain ada manfaatnya pasti ada risikonya. Risiko yang pertama apa? Ada privasi. Privasi yang terkait tadi ya, kalau kita di AI itu kalau kita sudah memasukkan gambar foto kita, otomatis seperti data-data kita ini semua akan ada tercatat di dalam dunia internet ataupun AI itu sendiri ya. Kemudian ada pengangguran. Pasti nanti ya robot-robot yang akan datang ini nanti setelah di zaman kalian pasti sudah akan berubah ya. Sekarang di Jepang aja pelayanan ada yang sudah menggunakan robot. Kemudian ada yang menawarkan suatu barang aja masih sudah menggunakan robot. Mobil yang dibuat secara massal, secara banyak sudah menggunakan. Nah, itulah. Jadi resiko yang akan terjadi adalah ini masalah pengangguran. Jadi kalian harus kita ini sebagai manusia harus banyak belajar, harus bisa mengimbangi dasar artificial intelligence. Kemudian ketika ada penyalahgunaan seperti tadi ya, kalau kita salah gunakan AI ini bisa menjadi kemudian bagi orang lain termasuk diri sendiri lah. Baik, demikian pertemuan kita hari ini ya. Kesimpulannya adalah AI adalah teknologi masa depan yang sudah hadir di sekitar kita sejak dulu sebenarnya, tapi lebih maju dan lebih modern di zaman saat ini. Dan yang akan datang kita akan terus berdampingan dengan AI. Alangkah baiknya sebaiknya kita terus belajar mengikuti perkembangannya. Jangan sampai kita tertinggal dengan teknologi jika kita ingin menjadi pengangguran di masa yang akan datang. Oke,
Akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.